Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Terima kasih kalau pagi hari ini kita bisa mengambil waktu. Kita mau beribadah bersama-sama dan biarlah ibadah kita betul-betul memberkati hidup kita dan nama Tuhan dimuliakan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh punya hidup, Tuhan. Kami boleh bisa menikmati hidup kami hari ini, Tuhan. Kami boleh masih bersama dengan keluarga kami, bisa punya kesehatan dan segala sesuatu yang kami bisa nikmati, Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa semua itu dari Engkau, dan biar Tuhan Engkau terus memimpin hidup kami, dan kami percaya dan kami yakin ketika kami berjalan dengan Engkau, kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Engkau, hikmat Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melewati kami di masa-masa sulit dalam hidup kami. Dan saya percaya Tuhan ada sesuatu yang kami nggak pernah pikir dan kami nggak pernah tahu. Engkau siapkan, Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa itulah Tuhan kami. Pagi hari ini kami mau beribadah bersama-sama. Dan biarlah Tuhan, ibadah pagi hari ini, firman Engkau pagi hari ini bisa memberkati kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan kami iman jauh lebih lagi. Dan bahkan kami bisa mempraktekkan Tuhan apa yang kami tahu dari apa yang kami belajar pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya, sertai apa yang saya boleh sampaikan semuanya daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita bulan April, bulan ini adalah kita ambil dari buku Roma. Ya. Pagi hari ini khotbah saya berjudul Kasih dan Hormat atau Love and Respect. Saya percaya ini adalah satu hal yang akan membantu kita, menolong kita untuk membangun satu hubungan satu sama lain. Ya, saya mau jelasin sedikit tentang buku Roma, latar belakang buku Roma. Ya, buku Roma ditulis oleh Paulus. Paulus mau membimbing jemaat di Roma. Ya, nasihat kepada jemaat di Roma. Karena di dalam jemaat Roma pada waktu itu ada orang Yahudi dan ada orang non-Yahudi, ya, dan mereka membawa latar belakang mereka masing-masing, ya. Orang Yahudi membawa banyak nilai-nilai Taurat dalam hidupnya mereka yang bahkan sudah mendarah daging. Bayangkan bahwa mereka dari kecil pun mereka sudah diajarkan nilai-nilai atau hukum-hukum atau Taurat yang begitu banyak. Ada 600 lebih Taurat yang mereka pelajari, dan bayangin itulah latar belakangnya mereka. Dan orang non-Yahudi, mereka nggak ngerti aturan yang seperti orang Yahudi miliki. Jadi bayangin ada dua perbedaan yang sangat berbeda. Itulah yang terjadi dengan jemaat di Roma. Dan saya percaya karena nilai itu mereka dibentuk, karena nilai-nilai itu mereka dibentuk, dengan nilai itu atau budaya itu menghasilkan berbagai macam karakter, berbagai macam kepribadian atau kebiasaan, bahkan keyakinan. Jadi kira-kira itu latar belakangnya jemaat Roma pada waktu itu. Nah, hari ini sama dengan hari ini, kita dibentuk dengan budaya masing-masing. Baik cara pandang kita, cara komunikasi kita, cara bergaul kita, bahkan itu mempengaruhi hidup kita. Kita bawa dalam hidup kita, bahkan membentuk kepribadian kita yang bahkan kadang-kadang sangat melekat. Nah, itulah yang terjadi dengan hidup kita hari ini. Itulah yang kita alami, baik kita sadar maupun kita nggak sadar, ya. Itu terjadi, itu yang kita bawa sampai hari ini. Dan yang saya mau kasih tahu adalah setiap kita membawa latar belakang kita masing-masing. Nah, Yesuslah yang mempersatukan mereka. Dan Yesus juga yang mempersatukan kita juga di zaman sekarang ini. Dengan latar belakang berbeda, dengan kepribadian kita yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda. Oleh karena Yesuslah yang menyatukan kita hari ini. Itulah kenapa Paulus tulis buku Roma, untuk meyakinkan mereka
meluruskan mereka apa yang penting dan apa yang harus mereka lakukan sebagai murid Yesus. Kita tahu orang Yahudi pada waktu itu mereka sangat berpegang atau mungkin mereka menyombongkan dengan Tauratnya mereka. Karena itu adalah latar belakang mereka. Orang non-Yahudi mereka nggak peduli, yang penting cinta Yesus. Makanya ada ayat di Roma 3 katakan Paulus tegur kepada orang Yahudi di sana, dibilang kamu dibenarkan karena iman, bukan karena lakukan Taurat. Itu adalah teguran Paulus kepada orang Yahudi. Tapi bukan hanya stop di sana. Kadang-kadang kita suka ambil ayat ini, kita stop di sana. Oh, ternyata bahwa kalau gitu perbuatan nggak penting. Bukan itu poinnya, ya. Karena poinnya adalah Paulus lagi menegur orang Yahudi karena mereka mungkin mereka sombong dengan hukum-hukum dan Taurat yang mereka sudah lakukan, yang mendarah daging itu. Paulus lagi mau tegur mereka. Kamu dibenarkan bukan karena perbuatan itu, tetapi karena iman. Tapi Yesus juga tegur orang non-Yahudi untuk menghormati apa yang orang Yahudi sudah junjung tinggi juga. Jadi Paulus menegur orang non-Yahudi, tapi juga dia menegur orang Yahudi juga. Jadi itu yang kita harus tahu. Itu yang Yesus bicarakan kepada mereka. Karena mereka punya latar belakang yang berbeda. Pagi ini saya nggak bicara tentang teologisnya, tapi saya mau bicara tentang nilai-nilai rohani yang akan menyatukan kita sebagai murid Yesus. Karena saya merasa ini adalah penting karena ini yang kita jalani hari ini. Bulan ini tema kita diambil di Roma 12 ayat 10. Judul perikop daripada Roma 12 adalah nasihat dalam kasih. Kita baca di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jelas banget dikatakan di sana, inilah tema kita bulan ini, ada dibilang, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya sangat yakin dengan kita mempraktekkan Roma 12 ayat 10 ini, maka inilah yang akan mempersatukan kita dari banyak latar belakang kita, dari banyak pemahaman kita atau kepribadian kita dibentuk. Poin saya yang pertama, love, kasih. Sebelumnya tadi saya sudah jelaskan bahwa hari ini kita dipersatukan dalam Kristus dengan membawa semua latar belakang kita yang sudah membentuk kita. Dan saya mau hanya kasih tahu bahwa dan hanya karena kasihlah membuat kita bisa saling mengerti, saling menerima, saling mau memahami, dan membuat kita tetap bersatu pada akhirnya. Jadi kasih yang menyatukan kita. Selama kita punya kasih, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari itu akan menyatukan kita dari banyak latar belakang kita, dari banyak pemahaman kita, bahkan keyakinan kita. Di Matius 22 ayat 37 sampai 39, saya bacakan semua untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas banget dikatakan di sana. Kasih itu bukan tentang saya, tetapi tentang saya dengan Tuhan dan tentang saya dengan orang lain. Itulah kasih. Jelas ayat 37 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Artinya apa? Dengan segenap hidup kita hari ini. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita juga mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang Yesus pikir, itu juga yang saya mau pikir. Apa yang Yesus suka lakukan, itu juga yang saya suka lakukan.
Itu prioritas Yesus, itu juga prioritas saya. Bagaimana cara Yesus berbicara, itu juga cara saya berbicara. Itu hati Yesus, itu juga hati saya. Itu karakter Yesus, itu juga karakter saya. Inilah yang kamu dan saya harus perjuangkan. Inilah yang harus kita perjuangkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita harus menyangkal diri kita setiap hari. Karena Lukas 9 ayat 23 katakan bahwa kita harus menyangkal diri kita, memikul salib kita setiap hari. Untuk mempunyai pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, tingkah laku Tuhan, tindakan Tuhan, perkataan Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang Yesus Tuhan kita mau ajarkan kepada kita untuk kita miliki. Love yang pertama adalah antara saya dengan Tuhan. Kemudian apa? Saya dengan orang lain. Apa maksudnya saya dengan orang lain? Saya semangat di masa sulit ini, murid Yesus di Makassar masih memikirkan orang-orang yang terdampak, orang-orang sulit daripada virus corona. Yang mereka kumpulkan segala sesuatu, kebutuhan utama untuk menolong mereka. Padahal mereka pun mengalami kesulitan juga. Saya bangga dengan mereka. Mereka mau mengasihi secara materi buat orang-orang. Bahkan mereka nggak kenal siapa. Saya memuji Tuhan. Karena mereka mau mengasihi orang lain. Mereka mau memberi apa yang mereka butuhkan secara kebutuhan mereka sehari-hari. Wow, saya bangga dengan itu. Love bukan hanya, tapi juga love bukan hanya secara materi saja bentuknya, tetapi bagaimana kita juga mau tunjukkan sikap love kita kepada orang lain dalam bentuk yang lain. Ya, kita tahu kasih, ya, kasih di 1 Korintus 13, ya, kita baca di 1 Korintus 13, dikatakan di sana ayat 1 sampai 7, sekalipun kamu dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika kamu tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu bukan hanya secara material saja, tetapi juga kasih di sini adalah bagaimana sikap kita kepada orang lain. Kalau kita baca ayat 1 sampai 7 tadi, ini hanya terjadi, tadi saya bilang bahwa ini hanya terjadi kalau kita bisa melihat bagaimana Yesus dengan saya. Dia sudah mempraktekkan itu semua dalam hidup saya, dalam hidup kita. Oleh karena saya merasakan kasih Yesus yang besarlah, membuat saya senantiasa mau punya kasih. Itu yang saya belajar hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan setiap kita hari ini? Dibilang apa? Contoh tadi dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Apa maksudnya? Waktu saudara atau saudari kita melakukan satu kesalahan saja, reaksi kita sepertinya nggak pernah tahu kasihnya yang sudah dilakukan banyak buat kita. Kalau itu terjadi, mungkin kita nggak ngerti apa artinya kasih. Kadang-kadang itu bisa terjadi dalam hidup kita karena kesalahan satu saudara atau saudari kita. Sehingga apa? Kita lupa banyak kasih yang dia sudah berikan. Membuat kita jadi marah, membuat kita nggak suka, membuat kita membenci. Kalau itu terjadi, mungkin kita nggak ngerti artinya kasih.
Ada lagi yang lain yang saya mau kita renungi di masa ini di dalam kehidupan kita di rumah. Kita bisa renungi arti kasih yang sesungguhnya. Bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Poin saya yang kedua, respect, hormat. Kita lihat Alkitab kita di Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sangat jelas ayat ini. Kalau kamu, dengan kata lain ini, kalau kamu nggak mau diperlakukan dengan kasar, jangan terlebih dahulu kita bersikap kasar. Itu artinya. Hari ini, kalau kita bisa gunakan prinsip daripada Roma 12 ayat 10 ini, kita harus saling mendahului memberi hormat atau respect. Jadi saya suka, katakan kalau hari ini saya suka gunakan ayat ini buat diri saya dan buat banyak kita hari ini. Jadi kalau saya katakan kalau kamu suka dihormati, saya suka ajarkan ini, kalau kita mau dihormati maka berilah hormat terlebih dahulu kepada orang lain. Seringkali saya temukan cara kita berkomunikasi, baik lisan dan tulisan, tidak memberikan hormat terlebih dahulu. Sehingga lawan bicara kita, balas kita dengan kalimat yang gak nyaman. Maka saya suka bilang juga, suka katakan bahwa maka jangan salahkan orang lain dulu. Coba kita lihat, apakah kamu memulai dengan tidak hormat. Nah, kadang-kadang kita sendiri memulai dengan gak hormat, makanya orang membalas dengan sikap yang gak nyaman. Kadang-kadang itu sesuatu yang kita juga gak bisa salahkan. Kita harus mengerti. Itulah yang membuat kita bertengkar dengan hubungan kita. Bukan karena tujuannya yang gak baik, tapi caranya yang tidak hormat. Nah, inilah Bapak, Ibu, Saudara yang kita harus belajar. Kita harus respect. Kita harus mendahului memberi hormat. Itu yang diajarkan dari Roma 12 ini, ayat 10. Ini yang Tuhan mau kita punya. Di Matius 7 ayat 1-2 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Saya suka dengar orang bicara, kamu nggak benar, kamu salah. Hati-hati kalimat itu. Karena itu bisa menghakimi. Dan yang jelas, buat orang nggak nyaman dan orang tidak suka. Siapa di sini yang suka disalahkan? Nggak ada orang yang mau disalahkan. Betul? Tidak ada. Untuk itu gunakanlah kalimat hormat atau kalimat respect. Alangkah lebih baik kalau, atau menurut pandangan saya adalah begini, begini, dan begini. Itu bagus, mungkin kita akan gunakan itu nanti, tapi enggak sekarang. Itu jauh lebih luar biasa. Itu kalimat yang membangun, kalimat yang kita mau respect satu sama lain. Kita mau menghargai, kita nggak mau menyakiti, kita nggak mau menghakimi. Dan itu akan membuat satu hubungan yang dekat antara kita dengan yang lain. Orang merasakan kasih kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bicara love and respect, bicara tentang kasih dan hormat, adalah bicara bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan cara hormat. Jadi, tujuan baik tapi dengan cara yang tidak baik, itu bukanlah kasih. Tujuan yang baik dan cara yang baik maka akan membuat kamu dan saya punya banyak sahabat dan teman. Tujuan yang baik dan cara yang baik, itulah kasih. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita renungin dua hal ini, love and respect. Dan saya percaya akan membawa kita kepada kasih yang sesungguhnya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan sorga, terima kasih untuk semua segala sesuatu yang kami boleh dengar hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar kami bisa renungi kembali. Dan biarlah Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kami. Dan kami betul-betul bisa
saling mengasihi dan memberikan hormat satu sama lain. Terima kasih, kami mau serahkan semua kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.